Saudara, tes cepat atau rapid test deteksi virus corona dilakukan di sejumlah wilayah. Hari ini Kabupaten Bekasi menggelar rapid test dengan mendatangi rumah-rumah warga atau secara door to door. Petugas medis mendatangi rumah warga lengkap dengan alat pelindung diri. Mereka datang ke rumah warga yang terdata sebagai orang dalam pemantauan atau ODP. Dan petugas medis. Ada 200 petugas medis yang disebar di Kabupaten Bekasi untuk melakukan rapid test di rumah-rumah warga. Rapid test door to door tahap pertama dengan sasaran kategori A akan melakukan uji sampel darah 600 ODP, PDP atau pasien dalam pengawasan dan petugas medis. Pemerintah Kabupaten Bekasi menargetkan rapid test akan selesai dalam waktu 2 hari. Mulai hari ini tanggal 26 Maret 2020 kita melaksanakan rapid test yang dilaksanakan serentak di seluruh wilayah Kabupaten Bekasi. Rapid test hari ini itu untuk kategori A, yaitu orang dalam pemantauan, kemudian pasien dalam pengawasan yang ada di rumah sakit, kemudian tenaga-tenaga kesehatan yang kontak erat dengan COVID-19 ini. Rapid test door to door ini berapa lama? Sampai kapan? Door to door ini kita harapkan selesai dalam waktu 2 hari. Kecuali kalau ada tambahan, karena ini eskalasi kan terus meningkat, tapi mudah-mudahan kita bisa selesaikan dalam waktu 2 hari. Bisa. Ini dari Malaysia. Sementara itu rapid test kembali berlangsung di Kota Bekasi. Hari ini rapid test dilakukan di Stadion Patriot Candrabaga kepada warga yang berinteraksi dengan banyak orang, termasuk petugas medis. Rapid test dilakukan karena Kota Bekasi masuk daerah rawan virus corona. Ada 19 kasus positif corona di Kota Bekasi dengan pasien dalam pengawasan mencapai lebih dari 80 orang. Warga diimbau beraktivitas di rumah dan hanya keluar jika ada kebutuhan penting. Sementara di Kabupaten Bogor, Jawa Barat juga melakukan rapid test kepada 1.600 orang. Tes tersebar dilakukan di beberapa rumah sakit umum daerah dan puskesmas. Dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, kasus positif corona berjumlah 8 orang, 1 diantaranya meninggal dunia. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan rapid test masif ditargetkan selesai hari ini, termasuk bagi seluruh tenaga kesehatan. Hasil sementara didapat, seluruh karyawan Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, termasuk dokter, negatif corona. Hasil tes akan dikumpulkan dan diharapkan pada Sabtu nanti sudah didapat peta sebaran baru virus corona, sehingga bisa didapat langkah selanjutnya untuk memutus rantai penyebaran corona. Saya laporkan tes massal sudah dilakukan, tes masif sudah dilakukan di banyak tempat. Hari ini harusnya selesai para petugas kesehatan, ya sudah selesai harusnya, kemudian yang ODP, PDP harus selesai. Berita baik, ratusan karyawan, dokter, tenaga kesehatan RSHS sudah dites, hasilnya negatif semua. Jadi di Jawa Barat, di RSHS tidak ada kasus seperti di Jakarta, di mana dokter dan perawatnya terdampak. Mudah-mudahan berita baik ini bisa terus berlangsung. Nah, kalau beres tes masif ini, insya Allah hari Sabtu kita bisa punya peta lebih luas. Peta hari ini sudah didapat dengan tes mandiri yang 500 tes itu, yaitu ada 4 peta persebaran kan, Karawang 1, Lembang 1, 2 di Bogor. Nah, dengan tes rapid dan masif akan ditemukan peta berikutnya sehingga kita bisa melakukan blokade. Informasi terkini pelaksanaan rapid test di Kota Bekasi dilaporkan oleh jurnalis Kompas TV Dani Saputra yang ada di sana. Dari bagaimana pelaksanaan rapid test hari ini dan kapan hasilnya kira-kira diketahui? Ya, Christian dan juga saudara, selamat sore. Untuk sejauh ini
pelaksanaan rapid test yang dilaksanakan di Kota Bekasi, terutama ini di tempat saya melaporkan itu adalah di Stadion Patriot di Kota Bekasi ini sudah mencapai ataupun sudah sampai 95% pelaksanaannya. Sejumlah sampel ini dari total 12 kecamatan ini sudah diterima, namun masih harus menunggu konfirmasi lebih lanjut lagi bagaimana nantinya prosedur selanjutnya, apakah nanti langsung hasilnya bisa langsung diketahui apa tidak, seperti itu. Untuk selanjutnya, untuk lebih lengkapnya akan saya tanyakan langsung dengan Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi. Selamat sore, Pak. Sore. Pak, bisa dijelaskan bagaimana untuk pelaksanaan rapid test hari ini, prosesnya seperti apa? Ya, rapid test hari ini adalah menindaklanjuti rapid test kemarin. Rapid test kemarin itu adalah ya men-track orang-orang yang dianggap ODP, PDP ya, dan bagian dari siklus positif, sehingga untuk diketemukan jaringan-jaringan itu terhadap jumlah yang ada. Hari ini kita kepada tokoh masyarakat, alim ulama, pemuka agama ya, dan tadi jam 12 sudah selesai, jam habis makan siang direkap, dan saya yakin 95% sudah bisa kita selesaikan. Insya Allah malam Sabtu kita kirim ke Pak Gubernur, nanti Pak Gubernur yang mengumumkan dari sebuah rapid test 2.000 orang yang ada di Kota Bekasi. Pak Rahmat, tadi sempat disampaikan bahwa ada beberapa warga yang menolak seperti itu salah satu kendalanya yang ditemukan. Bisa dijelaskan Pak bagaimana menanggulanginya seperti itu Pak? Ya, sebenarnya kan ada yang kita track itu ya, dari si A ke si B ke si C itu. Nah, pada saat kita minta ke si C atau ke si B itu, ada yang tidak berkenan untuk dilakukan rapid. Nah, tentunya dari persoalan itu kita tetap menjadi sebuah catatan ya, tapi untuk rapid test itu bisa kita alihkan kepada yang lain ya. Kan sulit kalau orang sudah menolak, itu sulit. Belum lagi pada saat kita cari ini kondisi orangnya tidak ada. Sehingga kesulitan-kesulitan itu ya kita track lagi kepada di sekitarnya, kita berikan dan selesai. Pak, setelah rapid test, apa metode ataupun persiapan yang dilakukan oleh Pemkot Bekasi dalam menekan angka persebaran COVID-19 di Kota Bekasi? Yang kita lakukan bukan pada persoalan penekanan penyebaran. Penekanan penyebaran yang paling efektif adalah berhenti interaksi, ya, berhenti physical distancing itu, ya, sehingga alur itu terputus. Baru saja kita rapat dengan Pak Dandim, Pak Kapolres, ya, dengan rumah sakit swasta. Ya, menyusun sebuah skenario jika terjadi buruk 1, buruk 2, buruk 3, ya termasuk ini yang akan kita persiapkan ya di jalur ini, di stadion ini untuk ya kondisi darurat. Baik Pak, bisa dijelaskan kalau yang tadi untuk beberapa ranjang rumah sakit yang disiapkan di sini untuk kemungkinan terburuk apabila ada yang diidentifikasi positif untuk tujuan isolasi, bisa dijelaskan Pak? Tadi disepakati dengan rumah sakit swasta, 40 rumah sakit swasta yang ada, baik tipe B maupun juga tipe C, ya. Baru rumah sakit umum daerah menyiapkan turun lagi. Kalau kemarin hanya ruang 6, 5, 4, sekarang 3, 2 akan dipergunakan khusus ya di gedung F itu untuk ya menanggulangi ruang isolasi khusus yang ya pasiennya tentunya kalau sudah khusus itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, setelah itu kita juga akan memberikan dukungan APD terhadap rumah sakit yang ada. Termasuk juga kita membentuk ya tim dokter kesehatan dari rumah sakit swasta yang ada. Dan rumah sakit tipe B, rumah sakit tipe C kita tugaskan, termasuk alternatif terburuk itu ada asrama haji, ada Islamik, dan ada Stadion Bekasi. Terima kasih waktunya untuk Kompas TV, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi. Saudara, seperti itulah perbincangan kami di lapangan di Stadion Patriot dengan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi. Intinya diharapkan besok ataupun hari Sabtu ini nanti hasilnya akan langsung diberikan ke Gubernur dan juga langsung diberikan ataupun diumumkan langsung bagaimana hasil rapid test. Christian. Terima kasih Dani Saputra. Selain di Kota Bekasi, di Kabupaten Bekasi juga dilakukan rapid test. Saya terhubung melalui sambungan telepon dengan jurnalis Kompas TV Alexander Blegur. Halo, selamat petang, Blegur. Halo, Blegur, Anda bisa mendengar suara saya dengan baik? Halo, selamat petang. Iya, Christian, sangat jelas. Anda bisa sampaikan kepada kami kira-kira sudah berapa rumah yang selesai dilakukan tes cepat di Kabupaten Bekasi, Blegur?
Baik, Christian dan saudara, saat ini memang hari pertama pelaksanaan rapid test di Kabupaten Bekasi. Hari pertama ini dilakukan dengan melakukan rapid test oleh sebanyak petugas kesehatan, sebanyak 200 petugas yang dikerahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi untuk menyambangi atau menerjunkan langsung ke rumah dari orang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan, di mana sebanyak 3 sampai 4 orang petugas kesehatan ini melakukan rapid test ke rumah-rumah yang ODP dan PDP ini. Nantinya hasil tersebut dari rapid test ini akan keluar dalam 15 sampai 30 menit. Dan hasilnya nantinya akan langsung disampaikan segera kepada orang atau warga ODP dan PDP secara langsung tanpa harus diumumkan ke publik seperti itu. Sementara itu untuk rapid test di Kabupaten Bekasi yang diturunkan itu sebanyak 1.000 alat rapid test, di mana pada hari ini memang rapid test itu dilakukan khususnya yang pertama kepada tim kesehatan atau tim medis yang memang bersentuhan langsung dengan orang-orang merawat PDP dan ODP ini. Dan yang kedua juga untuk pada orang-orang ODP dan PDP. Christian. Anda katakan tadi hanya butuh 30 menitan ya, sekitar 30 menitan dan hasilnya sudah diketahui diserahkan kepada yang bersangkutan yang diperiksa. Lantas langkah selanjutnya apa kalau memang ditemukan ya negatif ya berarti tetap di rumah. Tapi kalau positif sudah disiapkankah langkah itu oleh pemerintah Kabupaten Bekasi? Ya, baik, memang kalau memang ada angka antisipasi terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi, dalam hal ini Dinas Kesehatan, mereka telah menyiapkan rumah sakit tentunya dengan ruang-ruang isolasi untuk merawat pasien-pasien yang memang kategorinya lebih dari ODP dan PDP seperti positif. Dan juga perlu diketahui untuk jumlah terupdate dari Kabupaten Bekasi sendiri, untuk orang dalam pemantauan sebanyak 199 orang, pasien dalam pengawasan sebanyak 50 orang, dan meninggal itu sebanyak 3 orang. Christian. Baik, terima kasih Alexander Blegur, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Kabupaten Bekasi. Terima kasih.